Assalamualaikum. Bersama kami kembali di Dialog Allah dan Kehendaknya. Saya Mutiara Langit dan Saya Nazul Kalam. Assalamualaikum. Umi. Sekarang kita temanya tentang keluarga. Boleh? Iya, tapi poligami, Mi. Boleh-boleh aja. Tentang poligami. Iya. Ya, kesukaan laki-laki poligami itu. Perempuan juga suka dipoligami. Kalau perempuan tidak suka, tidak mau dong dipoligami. Oh, Banyak perempuan betul. yang dipoligami. Ya, Betul. seperti itu. Jadi dua-duanya suka Iya, dua-duanya suka dipoligami. dengan poligami. Iya, maksudnya. Iya itu, gitu. Laki-laki suka poligami, perempuan juga suka dipoligami, seperti itu kan? Iya, Masya Allah. Itu fenomena, Uma. Fenomena. Ngikutin uswahnya, Rasulnya, seperti itu. Iya. Yang saya dapat. Iya. Yang jadi dalil buat mereka yang ikut poligami katanya sunnah Rasul. Seperti itu. Seperti itu. La haula quwata illa billah. Tapi benarkah? La haula quwata illa billah. Di fenomena tentang Rasulullah berpoligami. Iya kan? Iya. Seperti itu. 9 istrinya. Dari data di riwayat ya? Iya, katanya. Dari cerita di riwayat yang kita baca. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Ya, ketika atas kehendak Allah, itu adalah yang terbaik untuk beliau, Rasulullah, berpoligami. Dan ketika atas kehendak Allah, Rasulullah bisa bersikap adil. Seperti itu. Iya. Bagaimana dengan umatnya? Pengikutnya. Seperti itu. Bisakah manusia adil? La haula quwata illa billah. Hanya atas kehendak Allah manusia bisa bersikap adil. Tetapi bisakah diri menanyakan kepada diri, apakah diri mampu bersikap adil? Seperti itu. Saya merasa la haula quwata illa billah ketika mawas diri. Oh, Masya Allah. Begitu lemahnya diri. Tak sanggup saya berkata ketika saya bisa adil. Saya tak sanggup berbicara seperti itu. Bagaimana dengan para suami yang poligami? Masya Allah. Masya Allah. Karena adil itu sesuatu yang saya merasa adil itu adalah sesuatu yang berat. Misalkan contoh kita ke anak-anak kita aja ya. Iya, Uma. Begitu sulit kan kita bersikap adil ke anak-anak yang misalkan kita memiliki anak lebih dari 1. Iya. Gitu. Bagaimana bersikap adil? Gitu. Itu seorang ibu ke anak-anaknya yang kita melahirkannya, yang kita mengurusnya, kita mengetahui mereka dari dini. Tapi begitu sulit kita bersikap adil ke anak-anak. Ada kalanya di antara mereka kecemburuan, begitu kan? Iya, itu adalah fenomena berbicara tentang anak-anak seperti itu. Iya. Mereka ada cemburu, mereka ada sepertinya kedengkian. Dia begini kenapa aku enggak? Seperti itu, apalagi kalau ya la haula quwata illa billah, saya anaknya banyak. Begitu sulit bersikap adil. Begitu sulit mencari tahu apa yang dimau. Itu adalah fenomena yang terjadi. Menurut Uma bagaimana nih pendapatnya ketika suami yang bersikap adil itu seperti apa? Sikap adil, ya. Apa yang harus dilakukan suami ketika suami berpoligami itu bisa bersikap adil? Adil dalam konteks seperti apa? Maksudnya dari apa saja ketika suami bersikap adil? Seperti itu pertanyaannya. Semuanya dong. Harus dari semuanya. Dari misalkan di malam hari gitu kan. Di malam hari yang harus sama. Itu harinya mau dipotong sampai tengah malam atau sehari di rumah
si A dan besoknya di rumah si B gitu kan, seperti itu gitu. Iya, Uma. Tapi ketika adil itu menurut Umi sama rata atau sesuai kebutuhan? Relatif tergantung dari sudut pandang. Ketika adil itu adalah sama, dibagi sama, atau sesuai kebutuhan. Ketika nyatanya kebutuhan manusia itu berbeda. Ketika nyatanya kehendak Allah yang terjadi kepada manusia itu berbeda. Seperti itu, Mas. Allah alam. Ketika sesuai kebutuhan begitu sulit dong laki-laki mencari tahu tentang kebutuhan si istrinya, apalagi di awal Ketika berbicara pernikahan. sulit, itu adalah konsekuensi dari pilihan umat. Iya, bukan? Iya betul. Ketika suami laki-laki menentukan berpoligami, dia harus bersiap dengan konsekuensi dari apa yang harus dilakukan. Seperti itu, mah. Tidak ada larangan berpoligami ketika itu adalah pilihan. Seperti itu. Ketika dari sudut pandang, ketika hanya ada di garis bawahi. Harus bersikap adil. Seperti itu kan, mah? Iya itu. Boleh berpoligami tapi dengan syarat Bersikap adil. adil di Iya. situ. Tapi dengan ketika keadilan itu relatif dari satu sisi adil itu adalah sama rata, dari satu sisi adil itu sesuai dengan kebutuhan. Masya Allah, seorang Itu kan sudut manusia. pandang, Uma. Iya kan? Iya betul. Seorang manusia mencari data untuk manusia yang lainnya. Si istri ini sukanya apa? Kebutuhannya apa? Oh, Masya Allah. Apalagi di awal pernikahan. Begitu sulitnya sepertinya poligami itu untuk adil. La haula quwata illa billah. Untuk manusia yang berpasrah kepada Allah, la haula quwata illa billah. Itu adalah fenomena, Uma. Tapi fenomena itu ada di hadapan kita dan itu adalah marak dilakukan banyak manusia. Iya kan? Iya Seperti betul, itu. betul. Tapi Masya Allah, ketika melihat fenomena laki-laki ketika mereka menikah, ketika mereka itu berpoligami, apakah mereka menyadari tentang syarat poligami tersebut, tentang keadilan tersebut? Wallahu a'lam. Ketika berbicara mereka tahu, ketika berbicara mereka menyadari, saya nggak tahu. Di sini kita hanya mengangkat sebuah tema tentang poligami, tentang sesuatu yang harus dilakukan, tentang sesuatu yang harus diketahui ketika seorang laki-laki memilih berpoligami. Seperti itu, Mas? Iya. Di garis bawahi harus adil. Ketika adil di seluruh aspek kehidupan. Dari sudut pandang mana keadilan itu? Dari sudut pandang dirinya, atau dari sudut pandang kebutuhan istrinya, atau dari sudut pandang personal setiap istri. Seperti itu. Ketika itu adalah relatif. Seperti itu, Mas? Iya. Jadi di sini maksudnya Umi untuk memberi mengajak perempuan-perempuan ketika mereka mau dipoligami harus berlapang dada. Karena saya meyakini begitu sulit laki-laki berpoligami. La haula quwata illa billah. Begitu sulit berpoligami, maksudnya seperti itu. Dan begitu sulitnya laki-laki bersikap adil. La haula quwata illa billah. Itu menurut saya. Enaknya ketika sulit, mendingan laki-laki tidak berpoligami ya? Di dalam Al-Quran sendiri seperti itu. Lebih baik satu. Lebih baik satu ya? Ketika tidak mampu bersikap adil. Ketika merasa itu tidak akan bisa bersikap adil. Seperti itu kan, Uma? Iya, di dalam Al-Quran seperti itu. Satu kok. Satu ya. Yang saya dapat, yang saya bisa garis bawahi di ayat tersebut tentang ketika misalkan dibolehkan poligami ketika 1, 2, 3, 4, atau terus di garis bawahi harus bersikap adil, dan ketika di situ dijelaskan bahwa manusia tidak akan mampu bersikap adil, seperti itu, Pak? Iya, betul. Dan disarankan satu, la haula quwata illa billah, untuk satu istri pun, seperti itu, Ma? Iya, untuk satu istri pun di situ la haula quwata illa billah. Seperti itu. Apakah dengan satu istri bisa bersikap adil? Gitu, Uma. La haula quwata illa billah. Apalagi 4. Masya Allah. Apalagi
2. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Itu adalah, apalagi kalau lebih dari 4. Ketika saya mendengar fenomena ada manusia yang berpoligami lebih dari 4. Ya, ada saya juga pernah mendengar Gitu. ketika poligaminya lebih dari 4 perempuan. Masya Allah, itu di luar batas ya. La haula wa quwata illa billah. Fenomena yang begitu beragam, fenomena yang begitu banyak ada di hadapan. Sekarang kita berbicara tentang aduh, Masya Allah, ketika menjadi perempuan, eh, yang saya ingat ketika ungkapan dulu ketika mau dipoligami itu adalah ibadah paling paling tinggi. Saya dapat gitu ungkapan seperti itu, Mah, gitu. Ibadah perempuan ketika mau dipoligami itu adalah levelnya tinggi banget, maksudnya gitu. Oh, seperti itu. Iya, gitu, kayak gitu. Ketika berlapang di poligami. Dan saya pikir ketika diawali berlapang di poligami, jadi harus terus berlapang sepanjang hidup dalam apapun, di dalam pernikahan seperti itu. Ya, Mah? La haula quwata illa billah. La haula quwata illa billah. Untuk perempuan, ketika dia dipoligami, ketika melihat suaminya tidak bersikap adil, apakah perempuan tersebut boleh menggugat keadilan? La haula quwata illa billah. Menggugat keadilan berarti ketika seseorang menggugat itu tidak berlapang, ya, Umar? Iya, tidak berlapang. Adakah yang boleh dilakukan manusia itu tidak berlapang? Saya pikir ketika yakin kepada Allah harus berlapang. Masya Allah. Seperti itu, Mama. Di situ ketika laki-laki tidak bisa bersikap adil, artinya laki-laki itu bersikap dolim. La haula quwata illa billah. Itu adalah tanggung jawab personal di hadapan Allah. Seperti itu kan, Umar? Iya, betul. Ketika seorang perempuan sudah masuk ke area poligami, harus berlapang dada. Dengan apapun. Meskipun dia dalam tanda kutip dizolimi oleh suaminya sendiri. La haula quwata illa billah. Ketika diri merasa merana. Saya mendengar ungkapannya. Cerita tentang orang yang berpoligami. Seperti itu. Iya, Masya Allah. Begitu cemburu. Begitu, Masya Allah. La haula quwata illa billah. Untuk berlapang begitu sulit. Manusia hanya bisa berpasrah kepada Allah ketika manusia ingin berlapang di dalam kehidupannya, dalam kondisi apapun, seperti itu, Mbak. Iya. Ketika seperti itu, memilihnya untuk tidak poligami aja ya. Kalau saya memilihnya tidak mau berpoligami, tidak mau dipoligami, maksud saya. Itu adalah pilihan. Dan itu adalah hanya sekedar sudut pandang. Seperti itu kan, Mbak? Iya, setuju, Umi. Satu suami aja, Masya Allah ya. Suami begitu kerepotan ketika satu istri kali ya, Oma. Ya, ya maksudnya gini, suami yang memiliki istri satu itu bagi mereka begitu sulit untuk bisa memahami, bisa mengerti istrinya ya. Iya. Seperti itu gitu. Bersikap adil. Seperti itu. Ya, bersikap adil ke dirinya, ke istrinya, dan ke anak-anaknya. Seperti itu. Apalagi ke istrinya lebih dari satu. Masya Allah. La haula quwata illa billah. Apa ya? Sebenarnya ketika poligami itu adalah pilihan, ketika itu adalah tanggung jawab personal, Uma. Iya, betul. Baik untuk laki-laki, baik untuk perempuan. Iya. Seperti itu.
Iya. Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apakah ketika pencapaiannya, ketika angannya itu adalah eh, ketika poligami itu adalah sakinah, mawadah, warohmah, dan pencapaiannya itu adalah ibadah kepada Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu, la haula wala quwata illa billah, itu sudut pandang ya. Iya, betul betul. Tapi ketika dalam nyatanya Masya Allah emang poligami itu membuat perempuan banyak yang merana, Dizolimi. yang dizolimi. Dan banyak laki-laki berpoligami tidak bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Hanya sekedar kebutuhan jasmani ya, Iya, betul. untuk pencapaian kesenangan yang sesaat, yang ketika manusia menikah seperti itu mah. Iya, banyaknya seperti itu. Selebihnya diabaikan. Itu adalah fenomena yang ada di hadapan kita. Iya, seperti itu. Banyak saya melihat kaum kita perempuan disakiti seperti itu, diabaikan, tidak dipedulikan, hanya dimanfaatkan tubuhnya seperti itu. Iya, Masya betul Allah. betul. Itu fenomena yang membuat saya miris. Masya Allah, Gitu. Masya Allah. Jadi emang saya sendiri, saya perempuan, saya tidak mau dipoligami. Seperti itu. Saya memilih ketika suami istrinya harus saya saja. Seperti itu. La haula quwata illa billah. Begitu miris dengan fenomena yang ada di hadapan. Ketika saya tidak tahu bagaimana caranya memberitahunya. Hanya atas kehendak Allah. Ketika pola pikir manusia berubah, ketika manusia mampu mawas diri bahwasanya ketika diri adalah seorang hamba yang tidak sempurna dan begitu sulit bisa bersikap adil ketika memilih poligami. Iya. Dan seorang perempuan saya pikir jangan Masya Pede, Allah. berlapang dada. Masya Allah, Masya Allah. Bukan berlapang dada, banyaknya merana, banyaknya menderita karena suami tak ada. Banyaknya ungkapannya beginilah adanya seperti itu. Iya. Bukan berlapang dada sepenuhnya, la haula quwata illa billah, di hadapan Allah. Tapi seperti ada keterpaksaan dari ungkapannya seperti itu ya, Umma. Iya, sakit batin. Begitu banyak perempuan yang merana. Iya. Sakit batin. Ada luka batin. Ada luka batin. Untuk orang-orang yang dipoligami, perempuan-perempuan yang dipoligami, banyak mereka menderita luka batin. Jangankan untuk yang dipoligami, Umma, untuk yang satu istri saja saya pikir begitu banyak cerita ketika perempuan sakit batinnya, merana hidupnya, karena tidak mendapat sikap yang seharusnya dari seorang suami, Umma. Iya, seperti itu. Saya juga banyak mendengar seperti itu. Untuk satu istri aja banyak perempuan yang mendapatkan luka batin. Seperti itu. Bagaimana Apalagi, caranya? iya, apalagi ketika istrinya dua, luka batinnya lebih parah, Mi. Lebih berkepanjangan. Lebih berkepanjangan, iya, seperti itu. Tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, tidak tahu bagaimana cara menguraikannya, selain hanya diam dalam rasa sakit seperti itu. Iya, lari. Selain hanya diam, iya, dengan menangis perempuan. Masya Allah, iya, banyaknya menangis. Iya, diam sakit, berlari tetap sakit. Apa yang harus dilakukan, Umma? Jadi buah si malakama, Umi. Hidup segan mati tak mau. Ketika sudah masuk ke area poligami itu, Masya Allah, itu jadi masuk ke buah si malakama. Ketika dimakan tidak enak, dikeluarkan gak bisa. Seperti itu. Iya, seperti itu. Seperti itu. Kita cari obatnya yuk. Masya Allah. Masya Allah. Perempuan yang tersakiti hatinya, untuk perempuan yang begitu rapuh hatinya, untuk perempuan yang begitu
batinnya merasa sakit, kita cari obatnya buat mereka. La haula wala quwata illa billah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu adalah kehendak Allah. Ungkapan yang saya ungkapkan itu adalah kehendak Allah. Seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ketika berbicara poligami, sebagai prolog, kita sudahi aja. Boleh, iya. Saya pikir ketika sebelum berpoligami untuk laki-laki lebih ke mawas diri, apakah diri bisa bersikap adil atau bisa berbuat adil untuk istri-istrinya dan juga untuk anak-anaknya secara universal seperti itu. Iya betul. Dan untuk seorang perempuan, seorang istri, apakah ketika dipoligami diri mampu berlapang menerima apapun yang terjadi di dalam pernikahan? Ketika dipoligami, ketika suami tidak bisa bersikap adil, la haula wala quwata illa billah, bisakah diri bersikap lapang dan menerimanya? Benar-benar lapang. Karenanya seperti itu, Mas. Iya. Jadi harus berpikir panjang ya seorang perempuan ketika dihadapkan dengan suami yang laki-laki yang beristri. Seperti itu. Jangan cepat mengambil keputusan. Berhati-hati. Harus berhati-hati untuk bersikap. Iya, seperti itu. Pasrah kepada Allah. Seperti itu. Iya, seperti itu. Itu hanya sekedar sudut pandang dari banyak sudut pandang tentang pernikahan banyak istri ketika populernya adalah poligami. Seperti itu, Mbak? Iya, seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Gimana, Uma? Sudah dulu? Iya, boleh. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.